Selamat pagi dan salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kembali kita pada minggu pagi ini kita dapat berkumpul bersama dalam kebaktian di Minggu Trinitatis ke-19. Untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita memulai kebaktian kita pada saat ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian pada saat ini didasarkan pada Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-14 yang mengatakan demikian. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Aku berteduh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Mari kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita ambil saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, tidaklah semata-mata kami layak di hadapan-Mu Tuhan, karena kami sesat seperti domba, karena kami seperti domba yang tidak bergembala. Untuk itu ya Tuhan, kami mengakui segala kelemahan dan ketidakberdayaan kami. Tanpa kekuatan tongkat-Mu yang menolong kami, dan tanpa kekuatan-Mu yang senantiasa menyertai kami tak mampu untuk bisa melakukan itu semua. Untuk itu ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, memohon pengampunan dan memohon agar Tuhan senantiasa sudi menerima permohonan kami ini. Terimalah Tuhan, sucikanlah kami, ampunilah kami, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, Yesaya pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18 dan yang ke-19 mengatakan demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Dari kesaksian firman Tuhan ini, maka kepada kita yang dengan sungguh mengaku dosa dan mencari keselamatan hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka kepada kita disampaikan bahwa Allah mengasihi dan mengampuni serta keselamatan diberitakan kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, dan mari kita menyiapkannya di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersama-sama memberikan diri kami, hati, pikiran, dan telinga kami untuk mendengar firman Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami, ya Roh Kudus, berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian, agar firman yang Kau beritakan bagi kami dapat kami dengar dengan baik, dan kami boleh berubah seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada saat ini didasarkan pada Injil Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai 14, firman Tuhan memberitakan kepada kita demikian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang terus berusaha memelihara dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaannya yang pada saat ini dalam Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai 14. Kita mau belajar dari perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ada sesuatu yang mau diajarkan oleh Yesus dan disampaikan dalam ayat yang kedua. Apa yang mau diajarkan itu bicara tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu seperti apa sih gitu ya? Itu yang mau digambarkan lewat perumpamaan perjamuan kawin pada saat ini. Maka Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, mari kita lihat apa sih yang mau dijelaskan oleh Yesus tentang kerajaan sorga lewat perumpamaan ini. Yang pertama yang mau kita lihat adalah apa isi undangan dari si raja tadi. Dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan, digambarkan bahwa raja tadi
mengundang orang-orang yang telah dipilihnya masuk dalam perjamuan kawin. Undangan ini bicara tentang undangan pesta. Undangan ini bicara tentang undangan di mana di dalamnya ada sukacita yang mau dibagikan oleh sang raja kepada orang-orang yang diundang. Maka sederhana gambaran tentang kerajaan sorga yang mau Yesus sampaikan dalam perumpamaan ini adalah ada undangan sukacita loh yang mau dibagikan oleh Allah kepada orang-orang yang telah dipilihnya. Ada berita kegembiraan, ada berita kebahagiaan, ada berita sukacita yang pada saat ini telah mau Allah bagikan bagi kita semua. Ini isi undangan yang pertama. Lewat perumpamaan bahwa Allah digambarkan dalam sosok raja ini mengundang dalam undangan pesta, maka pesta ini mau menggambarkan kita semua, Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, diundang untuk menikmati sukacita sorgawi. Apa yang mau digambarkan berikutnya lewat isi undangan? Kalau tadi kita membaca bahwa undangan ini adalah undangan agar orang-orang bisa menikmati pesta, bisa berjumpa dengan raja, bisa berjumpa langsung bahkan berinteraksi dengan raja. Maka dari perumpamaan ini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak. Allah mengundang kita untuk bisa menikmati kebersamaan dengan Dia. Allah mengundang kita dan di dalam undangan itu Allah juga mau memberikan sesuatu yang luar biasa, yaitu penghormatan. Oh iya dong, luar biasa. Sosok raja mengundang orang-orang untuk datang berjumpa langsung dengan dia, lalu kemudian bisa menikmati pesta ini bersama. Berarti sebenarnya ada sebuah penghormatan yang diberikan oleh sang raja kepada setiap undangan, dan Allah digambarkan sebagai Allah yang sebenarnya memberikan kepada kita sesuatu yang spesial. Kita bukan orang yang penting, kita bukan siapa-siapa. Tapi lalu kemudian kita yang bukan siapa-siapa ini diberikan kesempatan yang berharga, diberikan sebuah kesempatan yang luar biasa untuk kemudian kita bisa menikmati undangan, menikmati kebersamaan dengan raja. Maka tadi kalau bicara yang pertama adalah ada undangan sukacita, dan sekarang Allah memberikan kepercayaan besar kepada kita untuk bisa menikmati sukacita itu bersama dengan Allah itu sendiri. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang undangan ini, maka undangan ini mau menggambarkan kepada kita semua, Bapak Ibu dan Saudara, tentang segala sesuatunya telah tersedia. Itu yang tadi disampaikan dalam ayat yang keempat. Katakan semuanya telah tersedia. Maka dari ayat keempat ini mau menggambarkan undangan ini inisiatifnya dari Allah. Yang diundang gak perlu repot-repot. Yang diundang tidak perlu harus urunan. Yang diundang tidak perlu harus bekerja keras menyiapkan A, B, C dan lain sebagainya. Segala sesuatu sudah disiapkan oleh Allah. Prakarsa undangan ini oleh Allah. Inisiatifnya oleh Allah. Dan setiap undangan hanya tinggal duduk menikmati. Maka Bapak Ibu dan Saudara, kalau tadi dikatakan perumpamaan ini menggambarkan tentang kerajaan sorga, maka perumpamaan ini mengajarkan kepada kita kerajaan sorga itu inisiatifnya total datangnya dari Allah. Bukan karena kita yang mengupayakan untuk bisa menikmati dengan A, B, C. Bukan karena kita juga urun rembuk mengerjakan A, B, C. Tapi segala sesuatunya telah disediakan oleh Allah. Bagian kita hanya tinggal menikmati. Allah mengajak kita terlibat dalam sukacita. Allah mengajak kita untuk menikmati kebersamaan, dan di dalamnya Allah memberikan kepada kita penghargaan untuk itu. Dan yang terakhir, Allah telah menyiapkan segala sesuatunya. Kerajaan sorga itu seindah itu Bapak Ibu. Kerajaan sorga itu semenarik itu. Kerajaan sorga itu sudah sungguh luar biasa seperti itu. Pertanyaannya, respons yang diundangnya seperti apa? Kalau kita semua adalah orang-orang yang diundang, pertanyaannya respons kita seperti apa terhadap undangan itu?
Kita tahu undangan itu adalah undangan sukacita. Kita tahu undangan itu sungguh luar biasa menyenangkan. Kita tahu bahwa apa yang telah digagas oleh Allah, apa yang disiapkan oleh Allah bagi kita adalah sesuatu yang tidak bisa terbayar oleh apapun. Tapi pertanyaannya, respons kita terhadap undangan itu seperti apa? Kalau kita lihat apa yang digambarkan oleh Yesus dalam perumpamaannya, ternyata orang-orang yang diundang, dimulai dari ayat yang ketiga tadi ya, sampai dengan ayat yang keenam. Ternyata ada banyak orang yang diundang justru melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh si raja tadi. Ada orang-orang yang tidak mengindahkan. Ayat 5 tadi katakan, ternyata banyak orang yang tidak mengindahkannya. Ada yang menganggap bahwa ini bukan prioritas, ini bukan sesuatu yang perlu direspon sebagai hal yang membuat kita bersuka cita. Ada yang tetap pergi ke ladang, ada yang tetap urus usahanya. Bahkan dalam ayat yang ke-6 dikatakan ada yang justru menangkap hamba-hambanya, menyiksanya, bahkan membunuhnya. Dari gambaran yang mau disampaikan ternyata ada banyak orang yang diundang dalam pesta ini, tapi tidak menganggap pesta dan undangan ini sebagai sesuatu yang prioritas. Pertanyaannya, kenapa kok bisa tidak dijadikan prioritas? Gitu kan ya? Pertanyaan besarnya kan kok bisa orang-orang yang diundang ini melakukan tindakan-tindakan yang sangat dalam tanda kutip gitu ya, ironis. Undangannya luar biasa bagus, tapi kok diresponnya dengan sikap yang tidak mengindahkan, bahkan menyepelekan. Pertanyaan kan kenapa kok bisa begitu? Maka kalau kita melihat Bapak Ibu, hal sederhana yang bisa kita refleksikan, orang-orang yang diundang dan lalu kemudian menyepelekan atau tidak mengindahkan undangan ini adalah orang-orang yang menyepelekan raja itu sendiri. Sosok sang raja itu sendiri adalah sosok yang disepelekan sehingga menganggap bahwa undangannya juga adalah undangan yang tidak perlu direspon dengan baik. Atau orang-orang ini justru menjadi orang-orang yang menganggap bahwa saya punya derajat yang lebih tinggi dibanding sang raja, sehingga saya merasa lebih berhak untuk menolak undangan sang raja. Sehingga apa yang menjadi bentuk penghormatan, penghargaan dari sang raja kepada setiap undangan dianggap sebagai, ini bisa kita respon dengan seenaknya. Sikap ini menjadi sesuatu yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita sekarang. Allah menyiapkan semuanya. Keselamatan dianugerahkan lewat karya salib. Manusia tahu tidak bisa. Allah tahu manusia nggak bisa mencari keselamatan dan Allah berikan itu secara cuma-cuma buat manusia. Nih udah, kamu tinggal menikmati keselamatannya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok banyak orang yang nggak peduli terhadap keselamatan yang telah Yesus berikan? Maka jangan-jangan betul yang terjadi adalah kita menyepelekan Allah. Jangan-jangan yang terjadi betul bahwa kita menganggap remeh karya Yesus. Jangan-jangan yang terjadi betul bahwa kita ternyata menganggap apa yang Yesus lakukan dengan karya salib yang luar biasa itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau kita tidak mengalami kebergetaran gitu ya, kalau kita tidak mengalami keterpesonaan, kalau kita tidak memandang bahwa karya salib itu menjadi sesuatu yang luar biasa, ya kita akan merespon undangan keselamatan, karya keselamatan yang Yesus berikan dengan biasa-biasa aja. Dan justru di sini problem pentingnya. Banyak orang Kristen hidup dalam persekutuan, hidup dalam pelayanan, hidup dalam pengakuan iman, tidak lagi melihat apa yang Allah lakukan dalam sosok Yesus Kristus yang berkorban, yang mau mati di kayu salib sebagai sesuatu yang mempesona dalam hidup kita. Kalau kita dengar cerita Yesus yang mau mati di kayu salib, itu perasaan kita gimana sih Bapak Ibu dan Saudara? Masih gak sih saya merasa bergetar, wah saya gak layak ini loh, saya gak pantas ini loh. Ternyata sedemikian berharganya di mata Yesus sampai
Saya tetap diselamatkan. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya luar biasa, tapi karena Yesus mencintai saya dengan luar biasa. Adakah itu masih menggetarkan diri kita sekarang? Atau di dalam diri kita itu udah jadi sesuatu yang biasa aja, B aja. Saya dengar cerita itu ketika saya dengar berkali-kali cerita Natal, saya dengar berkali-kali cerita Paskah, berkali-kali saya dengar cerita tentang Yesus yang mau mati di kayu salib. Udah B aja gitu. Apa begitu yang terjadi dalam hidup kita? Kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, jangan-jangan kita berpotensi sama seperti orang-orang yang diundang tadi. Ya biasa aja. Ada undangan persekutuan, ada undangan kita menikmati hadirat Tuhan, ada undangan kita untuk bersekutu, berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya nanti aja lah, B aja, saya nggak ngerasa undangan itu sebagai sesuatu yang menggetarkan hati saya. Ada undangan kita untuk duduk diam di hadapan Tuhan dalam saat teduh, dalam persekutuan. Ya nanti aja lah, B aja. Dilakukan ya bagus, enggak juga ya nggak apa-apa, enggak ngerasa gimana-gimana. Kebaktian hari Minggu, walaupun dilakukan di rumah masing-masing, walaupun dilakukan secara daring, dan setiap hari Minggu kita terus diingatkan, Allah mengundang kita untuk bersama-sama bersekutu dengan Dia. Pertanyaan besarnya, apakah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita merespons dengan sukacita? Kita merespons dengan hati yang terpesona terhadap karya Tuhan? Atau di rumah masing-masing ada kebaktian hayu, enggak juga nggak apa-apalah, B aja. Bikin kebaktian bagus, enggak juga, ya B aja. Biasa aja. Di tengah kondisi pandemi dan memaksa kita untuk melakukan kebaktian di rumah masing-masing, pertanyaan besar. Adakah kebaktian yang kita lakukan sebagai wujud syukur kita dan keterpesonaan kita terhadap karya Allah? Atau kita bisa menyepelekan kebaktian sebagai sesuatu, kan boleh bikin enggak, bikin boleh enggak juga enggak apa-apa. Kalau kita masih berpikiran yang kedua, bikin bagus enggak bikin juga enggak apa-apa, ada yang salah dengan cara iman kita. Ada yang salah dengan cara kita merespons karya dan kebaikan Tuhan. Kalau dalam ayat yang ke-7 dan seterusnya kita boleh mendapatkan gambaran bahwa dikatakan murkalah raja itu. Bahkan sampai akhirnya raja itu menyuruh hamba-hambanya pergi ke persimpangan-persimpangan. Undang siapapun yang kamu jumpai. Ini ironis. Karena berarti Allah mau menunjukkan bukan tentang siapa identitasnya. Bukan tentang, oh saya orang Kristen, maka pasti saya diselamatkan dengan yang penting saya punya identitas Kristen, maka jelas saya diselamatkan. Kekristenan bukan tentang identitas KTP. Kekristenan bukan tentang identitas sebagai anggota gereja atau bukan. Kekristenan bukan tentang secara administrasi saya tercatat di gereja mana. Tetapi kekristenan bicara tentang apakah saya mengindahkan undangan Tuhan dengan sikap yang terus terpesona, atau saya menganggap undangan Tuhan sebagai sesuatu yang bisa disepelekan dan diremehkan. Mau saya tercatat di gereja yang besar, yang hebat, mau saya di KTP Kristen, mau saya seperti apa, tapi kalau sikap hidup saya, sikap iman saya tidak menunjukkan bahwa saya merespons undangan Tuhan dengan sikap yang pantas, maka sesungguhnya kita bukan orang Kristen yang sejati. Apa yang digambarkan dalam ayat berikutnya? Ketika dikatakan akhirnya banyak orang datang ke perjamuan kawin itu, penuh ruangannya, sang raja itu diceritakan menjumpai ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka respons berikutnya, yang bukan hanya sekadar mengindahkan, tapi respons berikutnya adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang layak dalam undangan itu. Layaknya itu gimana sih Pak? Bawa sesuatu? Enggak, orang segala sesuatu telah tersedia. Kalau bicara tentang pakaian pesta di tempat ini,
Dalam ayat yang ke-12, maksudnya apakah kita berarti harus modal, Pak? Beli dulu, cari dulu, harus menyiapkan sesuatu sebagai modal kita? No. Kita lihat dalam perumpamaan ini, hamba-hamba itu mencari di persimpangan jalan, siapa yang mereka temui disuruh datang. Pertanyaannya, layak dan tidaknya dari mana? Maka layak dan tidaknya hanya ditentukan dari apakah kita mau mengikuti aturan main pesta yang diselenggarakan oleh sang raja. Aturan mainnya sederhana, segala sesuatunya telah tersedia. Tinggal pakaian pesta ini yang telah tersedia, mau dipakai atau enggak. Layak dan tidaknya kita bukan ditentukan apakah kita harus punya modal untuk menjadi pengikut Kristus. Apakah kita harus punya modal untuk bisa menikmati kerajaan sorga? No. Nggak perlu ada modal. Jangan berpikir bahwa kalau gitu saya harus persembahan yang banyak untuk bisa menikmati kerajaan sorga. No. Untuk kita kemudian bisa menikmati kerajaan sorga adalah apakah saya mau hidup layak dengan mengikuti aturan main Allah dalam pesta itu. Aturan main Allah apa sih? Kenakanlah pakaian pesta yang layak. Kenakan pakaian pesta yang layak itu seperti apa sih dalam kondisi kita sekarang? Sederhana. Tanggalkan pakaian lamamu dan kenakan pakaian yang telah Allah siapkan. Kalau kita melihat apa yang direfleksikan oleh Paulus dalam surat-suratnya, terutama misalkan dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, sederhananya, tanggalkan manusia duniawi kita, pakaian-pakaian duniawi kita, dan mari kita mengenakan pakaian sorgawi kita. Mari kita mengenakan manusia yang baru kita. Manusia yang baru seperti apa sih? Sederhana. Hiduplah dalam kasih. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak yang betul-betul menghormati Allah sebagai Raja dan Juru Selamat kita. Hal kerajaan surga berarti betul-betul menjadikan Allah sebagai Raja dalam hidup kita. Sebagai Raja dalam hidup saya dan juga hidup saudara-saudara sekalian. Adakah Kristus menjadi Raja bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian serta anak-anakku? Kalau Yesus tidak menjadi Raja dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita tidak pernah betul-betul menyambut Yesus dan undangan keselamatan. Maka sekarang, jangan respons keselamatan yang Tuhan lakukan dengan cara-cara yang tidak pantas dan tidak layak. Serta lihatlah apakah kita betul-betul mengindahkan undangan itu dalam hidup kita. Jika ada undangan persekutuan, jika ada undangan untuk melakukan segala yang baik, jika ada undangan untuk kita terlibat dalam berbagai karya surgawi, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, responslah. Dan lakukanlah semuanya dengan sikap yang pantas dan layak. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 280 bait 1, 2, dan 3.
jemaat, kami undang duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Amsal 11 ayat 25a yang berbunyi demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Bapak Ibu Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini yang Kau sudah sediakan bagi kami. Kami bersyukur buat persembahan yang boleh kami himpun pada saat hari ini. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu, terlebih khususnya untuk di Gereja Kristen Pasundan Bogor. Engkau memberkati para majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, dan Engkau memberikan hikmat kepada majelis untuk mengelolanya dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, mari kita merendahkan hati dan pikiran kita untuk menyampaikan permohonan syafaat kita yang kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang dalam syafaat kami bersama, kembali berdoa untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk orang tua kami maupun saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan fisik. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Rossi, Bapak Pendeta Deru Utama Noron, Bapak Tripang Ripto, Ibu Muriati, Ibu Rokoyah, Ibu Limwinyo, Ibu Siti Wasiyah,
dan juga Bapak Iwan Siwi. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berada dalam kelemahan fisik. Kiranya tangan Tuhan boleh memulihkan, menyertai, dan memberikan pengharapan untuk setiap orang tua maupun saudara-saudara kami. Pada saat ini juga kami berdoa untuk keluarga besar almarhum Bapak Gatot Sutoyo yang pada saat ini masih berproses dengan duka cita yang dialami. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa menghiburkan, menjadi teman yang sejati buat keluarga, sehingga keluarga boleh dikuatkan untuk berproses melewati duka cita yang dialami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan dunia ini yang masih terus menghadapi pandemi COVID-19. Kami tetap berdoa buat saudara-saudara kami yang menjadi tenaga kesehatan. Kiranya Tuhan yang melindungi setiap mereka dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka dalam profesi mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang terdampak karena COVID, mereka yang pada saat ini kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, mereka yang pada saat ini berjuang untuk bisa mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari. Kiranya Tuhan memampukan, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan untuk bisa mencukupkan berbagai kebutuhan hidup dengan setiap aktivitas, dengan setiap upaya yang dilakukan oleh saudara-saudara kami. Mereka yang sedang berjuang untuk merintis usaha, Tuhan juga yang boleh memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang pada saat ini juga banyak yang terdampak karena COVID-19. Bukan hanya karena kesulitan belajar, tetapi mereka yang pada saat ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak terbaik mereka sebagai anak. Tuhan juga yang memberkati agar setiap anak pada saat ini juga masih bisa mendapatkan hak terbaik mereka walaupun di tengah situasi yang sulit. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gerejamu. Secara khusus ketika jemaatmu akan mempersiapkan diri untuk sakramen perjamuan kudus tanggal 18 nanti. Kiranya Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan kepada jemaatmu ini kekuatan untuk bisa menyiapkan batin, sehingga ketika kami menerima undangan perjamuan kudusmu, kami betul-betul siap dan kami boleh menyambut perjamuan kudus itu dengan sikap hati yang tepat. Kami juga bersama berdoa ya Tuhan untuk rencana kebaktian peresmian emeritasi Bapak Pendeta Ruswanda Centeng. Di tengah kondisi pandemi saat ini, kebaktian peresmian emeritasi tentu menjadi berbeda seperti biasanya, tetapi biarlah sukacita emeritasi yang diberikan kepada Bapak Pendeta Ruswanda Centeng tetap menjadi sesuatu yang menggembirakan untuk Bapak Pendeta Ruswanda dan keluarga. Kami juga bersama berdoa untuk gerejamu agar gerejamu pada saat ini juga boleh menjadi gereja yang senantiasa menjadi saluran berkat Tuhan untuk orang-orang yang pada saat ini membutuhkan pertolongan. Kami juga berdoa bukan hanya sekadar kegiatan-kegiatan, tapi biarlah setiap kami, anak-anakmu di tengah kondisi pandemi ini, tetap menjadi anak-anak yang rindu mengenal akan Tuhan dan juga rindu untuk membangun pertumbuhan iman dengan berbagai kondisi dan keadaan yang ada. Biarlah hati kami senantiasa terpaut kepadamu dan kami senantiasa menjadi anak-anak yang melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk negeri ini. Pemimpin kami baik di tingkat pusat maupun daerah. Berkatilah ya Tuhan agar mereka pada saat ini boleh mengambil kebijakan yang tepat, yang terbaik. Kami tahu dalam beberapa waktu belakangan ini ada banyak kasus, ada banyak kebijakan yang menimbulkan polemik di tengah kehidupan berbangsa. Biarlah setiap kebijakan yang diambil menjadi kebijakan yang diputuskan secara matang dengan mempertimbangkan banyak hal dan betul-betul mempertimbangkan keadaan yang berkaitan dengan nyawa dan kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan agar kami sebagai warga negara terus dimampukan untuk menjadi warga negara yang taat, warga negara yang juga mau bertenggang rasa, terlebih di masa seperti saat ini. Ajar dan didik kami agar kami juga mau bersama-sama berjuang mematuhi protokol kesehatan. Ini doa kami ya Tuhan, kepadamu kami serahkan setiap seru permohonan ini
Dan kami bersama-sama akan berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, anugerah keselamatan telah Tuhan berikan bagi kita. Maka biarlah kita boleh menjadi anak-anaknya yang menyambut anugerah itu dengan penuh sukacita, sekaligus yang menghidupi perubahan di dalam sukacita yang telah Tuhan anugerahkan. Kini biarlah hidup kita boleh berubah seturut dengan kehendak Tuhan di dalam berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.